Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Lutfi Julkipli Komara. Bapak sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMKN Negeri 1 Pleret. Pada kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021, Bapak diberikan tugas atau amanah untuk memberikan materi tentang anti korupsi. Apa sih arti korupsi itu? Dalam KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup. Itu adalah kata sifat. Dan korupsi itu adalah kata benda. Korup adalah buruk, rusak atau busuk. Mengkorup adalah merusak atau menyelewengkan. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Itu bisa di negara, bisa di perusahaan atau di mana saja, itu disebutnya dengan korupsi. Untuk keuntungan pribadi atau orang lain, itu adalah korupsi. Jadi intinya korupsi adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat ilegal dan menyalahi peraturan serta amanah yang ada guna mendapatkan keuntungan sepihak serta merugikan orang lain. Itu adalah pengertian korupsi. Selanjutnya ada beberapa pengertian lain. Disebutkan bahwa ada pengertian korup, ada korupsi, dan ada koruptor. Korup artinya busuk, yang tadi suka menerima uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya, itu adalah korup. Sedangkan korupsi perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, itu adalah korupsi. Dan yang ketiga ada koruptor, artinya orang yang melakukan. Nah, kalau orangnya itu yang melakukan disebutnya koruptor. Ada beberapa penyebab terjadinya korupsi. Menurut teori triangle, ada 3 penyebab mengapa orang korupsi. Yang pertama karena tekanan, yang kedua karena kesempatan, yang ketiga rasionalisasi. Terus menurut teori Gon, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Serta menurut Robert, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Itu adalah penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Korupsi tidak akan terjadi korupsi akan terjadi di mana saja. Mungkin bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, mungkin itu bisa. Bapak mau ngasih contoh tentang korupsi yang ada di lingkungan keluarga. Kalian pasti pernah disuruh belanja lah sama orang tua kalian. Misalkan dikasih uang 100.000, kalian disuruh belanja, beli barang yang harganya 80.000. Yang 20.000-nya itu sama kalian di jajan, pakai jajan. Gak bilang sama orang tua. Orang tua bilangnya itu harganya 100.000. Itu adalah mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh orang tua, termasuk korupsi. Atau kalian meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran misalkan, melebihi dari harga buku sebenarnya. Kalian beli buku harga 50.000, bilang ke orang tua 100, 150, itu adalah tindakan korupsi yang ada di keluarga. Atau pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga. Itu adalah juga masih sama contoh korupsi di lingkungan keluarga. Sekarang contoh korupsi di lingkungan sekolah. Kalian berangkat sekolah dengan sengaja terlambat. Itu juga salah satu contoh tindakan korupsi, korupsi waktu. Atau menitip absen kepada temannya. Ya, saya mau asup, menitip absen. Nah, itu sama saja, ya. Terus penggunaan dana kas kelas. Di kelas kan suka ada dana kas, itu kalau digelapkan sama saja disebut korupsi. Atau kalian bisa di kantin membayar harga makanan, ngambil makanan yang dimakan 5, yang dibayar 1, itu juga bisa dianggap korupsi. Itu adalah contoh-contoh korupsi yang ada di lingkungan di sekitar kita lah, yang ada di sekitaran kita. Apa dampak bahaya dari perbuatan korupsi? Jika terjadi korupsi di negara atau jika terjadi korupsi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga,
dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Itu dampak dari korupsi, sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit. Yang kedua, korupsi dalam lingkungan politik akan menjadi ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial. Yang ketiga, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Itu adalah dampak dari perbuatan korupsi tersebut. Bagaimana cara mencegah perbuatan korupsi? Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin kalian bisa senantiasa berbuat jujur atau menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, selalu merasa malu apabila berbuat tidak benar, menjalankan segala sesuatu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Itu adalah contoh anti perbuatan korupsi. Intinya, korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela dan tidak semestinya ada. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hanya demi menguntungkan diri sendiri. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menerapkan anti korupsi di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.